Shalom jemaat sekalian. Senang rasanya kita bisa berkumpul beribadah secara online. Saya berharap kalian semua sehat dan kita bisa memulai ibadah pada siang. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang ada di rumah, Tuhan menolong mereka, urapi mereka Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan, pengurapan-Mu hadir. Dan biarlah kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami pasti menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Bapa.
terpujilah namamu. Hancurkan setiap kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah topan dunia melakukan salah pada Yesus dan dia adalah gunung batu besar yang tertinggi. Mari kita lakukan ibadah topan dunia. Tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Kaulah perlindunganku. Tiap waktu dan tempat, Kaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yesus Tuhan, Dia layak dipujikan. Denganmu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Seperti rusa rindu akan sungai, demikian kami rindu akan tangan. Sebab Yesus, Engkau segalanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
sebab itu kami katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui pujian. Saatnya saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan sama-sama, masing-masing kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita meminta tuntunan daripada Tuhan, kita melipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Kami yakin dan percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih sayang-Mu beserta selalu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkaulah yang menuntun akan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu dan berserta dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menonton acara ini, bersama-sama kami beribadah, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami dapat merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu inilah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Ya, saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun berada saat ini, saya yakin dan percaya kita dalam pimpinan tangan Tuhan. Kita dalam penyertaan akan kasih sayang Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapin, apapun yang kita dapatin situasi saat ini, apatah lagi situasi sekarang ini, sungguh saudara-saudara, kita semua mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Ya, sangat-sangat mengefek, mendampak ke dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa putus harapan begitu saja. Karena kita tahu, kita yakin bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar saat ini
untuk kita sama-sama merenungkan, ya, apa sih seharusnya yang kita bisa jawab dalam keadaan ini? Apa sih yang seharusnya kita bisa dapatkan jawaban untuk kita semakin naik? Semakin untuk kita mengenal kepada Tuhan kita. Semakin kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin malah kita bisa menyerukan apa yang Tuhan kehendaki untuk bangsa ini, untuk kota ini, untuk negara-negara ini, dunia ini. Di dalam Tuhan mengizinkan ya hal-hal seperti ini, seperti virus corona dan keadaan yang berdampaknya sekarang seperti ini. Apa yang Tuhan inginkan sih? Ya, saudara-saudara, begitu banyak orang yang bertanya kepada saya dan kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa menjawab tantangan ini. Kita bisa merespon apa? Kita bisa untuk menjawab akan keadaan seperti ini sebagaimana yang kita dapatkan ini atau kita rasakan ini. Apa yang harus kita jawab? Ketika ada orang yang datang kepada kita, orang yang bertanya kepada kita, "Pak, Ibu, bagaimana keadaan sekarang ini? Sungguh menakutkan. Sungguh kita tidak tahu akan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ini. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kemudian. Begitu banyak pemasukan-pemasukan yang stop. Ya, yang sungguh banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan pekerjaannya. Ya, sehingga dia sampai bertanya, bagaimana ini hidup saya? Bagaimana ini hidup keluarga saya?" Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin kita belajar. Ya, ketika beberapa minggu yang lalu kita tahu bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Pertanyaannya, apakah itu kurang? Apa itu belum cukup bagi kita untuk kita bersama-sama menyandarkan hidup kita kepada Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya, memberikan keselamatan itu bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kita harus meresponinya. Respon apa yang harusnya kita dapatkan atau kita bisa sampaikan. Mari kita belajar. Saudara-saudara, mari kita buka bersama-sama di dalam satu bagian firman Tuhan. Saya terambil di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Dan ayatnya yang 9 sampai yang ke-11. Ya, Mazmur 91 ayat 5 sampai 6 dan 9 sampai 11. Berbunyi demikian. Silakan disimak masing-masing. "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Nah, ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara, saya mendapatkan ayat ini dan saya pegang teguh berbagai tahun, macam tahun. Saya memegang akan bagian firman Tuhan ini untuk saya dapat jalani hidup dengan baik. Menjalani hidup dengan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Yaitu apa, saudara-saudara? Ya, kita bisa menjawabnya seperti kepada Mazmur ini yang menyatakan kepada kita, engkau tak usah takut. Ya, engkau tidak usah bimbang. Engkau tidak usah khawatir apa yang terjadi sekarang ini. Karena apa? Tuhanlah yang menjaga. Berkemah di dalam kehidupan kita, menjaga, dan perlindungan kita ada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Apa yang harus kita responi keadaan sekarang ini ketika Mazmur mengajarkan hal yang demikian? Respon yang pertama, saya mengajak kepada kita sama-sama. Mari kita kenal kepada Tuhan kita. Mari kita mengenal siapa sih Tuhan kita. Ya, bagaimana Tuhan yang sudah mati bagi kita. Kita kenal nggak sih sama Tuhan? Jangan-jangan ketika kita khawatir karena kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu, Tuhan yang sudah memberikan berkat buat kita, buat saya dan saudara. Ya, apakah Tuhan itu yang kita kenal sehingga kita harus merasa bimbang dalam kehidupan ini? Ya, kenallah siapa Tuhan. Ketika sama seperti ketika kita berada di dalam sebuah mobil. Kadang-kadang saya berada di sebuah mobil, saya disetirin sama orang yang saya tahu. Ya, yang saya kenal. Ya, sampai-sampai ketika saya ada di mobil itu saya bisa tertidur. Kenapa saudara-saudara? Karena saya kenal siapa yang menyetir akan mobil saya atau mobil yang saya tumpangi. Saya tahu. Sampai kadang-kadang saya bisa tertidur. Tapi saudara-saudara, saya pernah menggunakan sebuah mobil taksi ya, yang dia agak sedikit, waduh, bagi saya tidak kenal orang ini dan saya melihat dan merasakan kok ini nyetirnya berbahaya ya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita kenal siapa yang menyetir, kita kenal siapa yang membawa, kita kenal juga siapa yang membawa menakodai akan rumah tangga kita, mengakodai akan hidup kita. Seharusnya kita bisa kenal siapa itu dan kita tidak perlu merasa khawatir dan merasa bimbang dengan keadaan sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, respon pertama, mari kita kenal lebih lagi kepada Tuhan. Dengan apa saudara-saudara? Dengan keadaan seperti ini, kita ada di rumah, kita masing-masing ada lebih banyak di rumah. Mari kita banyak baca firman Tuhan. Mari kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Respon pertama, kenallah Tuhan. Maka saudara tidak akan bimbang. Kenallah siapa Tuhan kita. Tuhan saya dan Tuhan saudara yang begitu dahsyat, bisa melakukan segala sesuatu dan memberikan nyawanya bagi kita. Itu bagi saya sudah cukup. Saudara-saudara, aniaya, penganiayaan, penderitaan, apapun juga. Saudara-saudara bisa lihat di dalam Alkitab. Ya, begitu banyak murid-murid Tuhan, rasul-rasul, ya, dan juga pengikut-pengikut Tuhan yang dianiaya, disiksa. Apakah keadaan yang tidak enak di dalam kehidupan mereka? Mereka malah bersungut-sungut? Tidak. Malah mereka bersuka cita. Rasul Paulus malah bilang, aku berbahagia ketika aku menderita bagi Tuhan, bagi nama Tuhan. Saya adalah kelompok orang yang sangat berbahagia karena hidupku ini adalah untuk Tuhan. Bukan untuk dia, bukan untuk diri sendiri, bukan cuma hanya untuk keluarga, tetapi untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ketika kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, ada banyak berkat-berkat rohani yang melebihi akan berkat-berkat jasmani atau dunia ini. Sehingga saudara bisa menjalani hidup ini dengan luar biasa. Seperti para murid-murid Tuhan. Seperti para rasul-rasul Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang kita bisa responi keadaan kita saat ini? Yang kedua adalah kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ketika ada begitu banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, kapan ini selesai? Kapan coronavirus ini, keadaan ini selesai? Saya jujur saudara-saudara, saya tidak tahu. Ya, kapan ini berakhir, seperti apa? Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan kita ya bisa untuk melakukan segala sesuatunya. Apakah Tuhan bisa untuk menyetop ini virus? Sangat bisa. Ya, malah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah virus ini, keadaan ini cepat untuk pulih. Sehingga saya bisa bekerja, saya bisa keadaan bisa kembali lagi.
kantor, pekerjaan, bisa begitu banyak juga membantu akan karyawan. Wah, banyak sekali saudara-saudara. Doa-doa saya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan, biarkan ini benar-benar bisa cepat berlalu. Tetapi, ya, ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa, karena Tuhanlah yang mengatur ini semua. Tuhanlah yang akan menentukan kapan ini berakhir dengan kebijakan daripada Dia sendiri. Ya, sama seperti tertulis juga di dalam Alkitab, ya, Yosua ketika berada di dalam pekerjaan di dalam tembok Yeriko, kejadian di tembok Yeriko, Yosua disuruh Tuhan untuk mengelilingi akan tembok Yeriko itu. Saudara-saudara, pertama-tama mungkin Yosua tidak tahu bagaimana. Tapi dia sadar bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa. Ketika disuruh sama Tuhan, dia cuma taat. Dia lakukan itu. Ketika kita taat bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, ketika kita mau taat, kita tetap berseru, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menyalahi Tuhan. Ya, keadaan apapun itu, kita cuma taat. Kita lakukan bagian kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika Yosua mentaati dan dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Bukan dia yang bisa mengalahkan, beruntukan akan tembok ini. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Tuhan beracara, ya luar biasa. Tembok yang begitu besarnya, Tuhan yang melakukan itu semua. Corona, virus yang begitu dahsyatnya, mematikannya. Ketika Tuhan yang beracara, Tuhan sendiri yang mampu untuk meniadakan ini semua. Saudara-saudara, kita bukan siapa-siapa. Ingat, dan kita juga tidak tahu apa-apa. Jangan sampai kita dikelabui dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Ya, saya bisa melakukan menyetop ini. Saudara-saudara, mari kita sadar siapa diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, mohon kiranya Engkau bisa secepatnya memulihkan bangsa ini. Mari kita berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan cepat-cepat pulihkan. Tetapi biarlah itu semua didasari dengan semua adalah kedaulatan dan rencana Tuhan yang baik di semuanya ini. Ya, yang terutama adalah itu. Saudara-saudara, respon kedua, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa-apa untuk masa depan. Cuma Tuhanlah yang bisa melakukan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, ini ditulis oleh Salomo, seorang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi dia tetap mengatakan kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pikiran kita. Jangan bersandar kepada kemampuan kita. Oh, siapa ya yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menolong untuk merubah hidup saya? Saudara-saudara, ya jangan bersandar kepada pikiran kita. Biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Respon yang ketiga, ya, yang saya ingin mari kita responi keadaan ini. Respon ketiga adalah jangan takut. Ya, respon pertama, kita kenal Tuhan. Setelah kita kenal Tuhan, kita sadar. Respon kedua, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak tahu apa-apa. Dan respon yang ketiga adalah kita bicara itu kepada kita, diri kita sendiri. Jangan takut. Ya, sebab apa? Di dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai 10 dikatakan, ya, ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus,
sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari supaya kita respon yang ketiga adalah jangan takut. Ya, kenapa saya meresponi ini? Begitu banyak orang-orang di dalam sekitar kita, mungkin kita sendiri merasa khawatir, merasa takut, cemas. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, itu normal. Ya, karena apa? Begitu banyak orang yang merasakan hal yang sama. Ya, ketika dia menderita, ketika dia dikasih tahu bahwa dia ternyata positif di dalam virus ini, dia terkena virus ini, wah, sangat khawatir, sangat takut. Tetapi biarlah kita diajar sama Tuhan. Jangan takut dengan keadaan. Jangan takut dengan situasi. Jangan takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Baiklah kita katakan bahwa saya harus takutnya kepada siapa? Bukan kepada virus, bukan dengan keadaan. Mari kita berbalik, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Sebab ketika kita takut kepada Tuhan, kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan apapun. Ya, dan dikatakan sebelumnya ayat yang ke-8 itu luar biasa bagi saya. Ya, coba perhatikan ayat ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ya, saudara-saudara coba lihat kata berkemah. Berkemah itu bukan cuma sekedar nyemplok, enggak. Tapi berkemah di sini adalah stay at there. Ya, berarti apa? Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi kita. Tinggal diam di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Malaikat Tuhan berkemah. Ya, bukan cuma lewat saudara-saudara, tetapi mereka berkemah. Ya, menaungi kita, menjagai kita. Masakan kita takut? Masakan kita cemas? Biarlah kita bicara kepada diri kita. Jangan takut. Jangan takut kepada keadaan ini. Jangan takut Daniel dengan keadaan atau situasi seperti ini. Karena malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan menjaga. Ya, bangsa Israel pun bisa dipelihara. Dikatakan orang yang takut kepada Tuhan berkecukupan. Respon yang keempat, ya, respon selanjutnya adalah tetap tenang. Apa nih saudara-saudara? Ingat, ya, bahwa ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan, saya tulis di sini. Tetapi sebuah keputusan. Maksudnya adalah walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi ketika kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang, ya, kita akan mendapatkan kekuatan itu. Coba lihat di dalam Yesaya ayat 30, ayat yang ke-15. Baiklah, respon itu juga kita berikan kepada diri kita. Kita hanturkan itu kepada pikiran dan hati kita. Ayo, tenang. Seperti di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Rasul Petrus juga menasihati di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, nih, ya, banyak yang bilang bahwa ini akhir zaman sudah dekat. Ya, karena ini memang akhir zaman, saudara-saudara. Ya, tetapi di dalam itu Petrus pun menasihati. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, dan jadilah apa? Tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, saya catat di sini, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau, tetapi ya apa yang dia dengar sesuai menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara,
ketika kita pun meresponi untuk kita bersikap tenang. Ya, bukan gerusa-gerusu bahasa Jawanya, bukan khawatir sana sini, wah bukan kita tidak, sampai kita dikatakan tidak bisa berdoa. Ya, baiklah sekarang kita bertobat. Baiklah kita kembali kepada Tuhan. Baiklah kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa jadi tenang. Karena disitulah ada apa? Kekuatan di dalam Yesaya. Dan di dalam Petrus mengatakan bahwa kamu supaya bisa berdoa. Dan respon yang kelima, yang terakhir, nah ini menyambung tadi. Ketika kita bisa tenang, ketika kita bisa bilang sama diri kita tenang, ada Tuhan. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita katakan dalam diri kita? Respon yang kelima, yang terakhir ini adalah kita bisa berdoa. Respon kelima, dalam doalah kita tahu dan mengenal siapa Tuhan kita. Dan apa yang disingkapkan kepada kita, kepada nanti yang akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, marilah setelah kita mendengar, setelah kita merenungkan sebagian akan berita firman Tuhan ini, apa yang harus kita responi? Ya, ada 5 tadi. Ya, biarlah yang pertama kita kenal Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa benar-benar tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa-apa. Ya, dan yang ketiga, jangan kita takut. Ya, dan yang keempat adalah kita bisa menjadi tenang. Kita berikan kepada diri kita, ayolah, hatiku, jiwaku tenang, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Dan yang respon yang kelima adalah kita tetap berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk ini cepat-cepat berlalu. Untuk keadaan kita benar-benar ditolong, ditopang, dan benar-benar Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita. Saudara-saudara, begitu banyak orang di luar sana yang menderita. Mungkin saudara pun merasakan hal yang sama. Sakit penyakit. Tetapi keadaan sekarang ini begitu banyak yang bisa kita dapatkan untuk kita dapat naik. Mengerti siapa Tuhan kita. Ternyata ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit. Apakah dengan sakit penyakit? Apakah dengan keadaan susah kita? Apakah keadaan yang mungkin kita menderita? Bukan sungut-sungut yang kita keluarkan. Tetapi malah berkat. Tetapi malah sukacita, tetapi malah menolong akan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun bisa melihat kita, aduh, padahal dia sangat menderita, dia sangat-sangat susah, tapi kenapa ya hidupnya dia bisa memuliakan Tuhan? Kenapa hidupnya malah bisa menolong orang lain? Kenapa hidupnya malah bisa membantu meringankan akan orang lain? Mari saudara-saudara, ya saat ini mungkin kata butuh kita bergandengan tangan. Kita membantu satu dengan yang lain. Mungkin bukan hanya di dalam kelompok kita. Mungkin tetangga kita, orang lain. Mari, dengan keadaan seperti ini pun, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan sakit pun bisa menjadi berkat? Ya, bisa. Karena apa? Dengan sakit, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan sungut-sungut yang kita katakan. Tetapi malah berkat, pujian, penyembahan, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Dan orang akan melihat, dan orang akan belajar, dan orang akan lebih lagi mengenal Tuhan melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan saya, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama mengucap syukur, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan,
penyertaan-Mu, pimpinanmu, dan kasih sayang-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh nyata. Saat ini Tuhan, kami mau meresponi keadaan kami. Kami mau meresponi keadaan akan sekitar kami. Kami mau meresponi apa yang Engkau tunjukkan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Supaya kami kenal siapa Tuhan kami. Supaya kami benar-benar menyadari keadaan kami bahwa kami bukan siapa-siapa. Engkaulah yang terutama. Supaya kami benar-benar tidak takut menghadapi ini karena kami kenal siapa Engkau. Dan kami tetap tenang menghadapi segala sesuatu ini. Sehingga kami bisa berdoa. Sehingga kami bisa mendatangkan akan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kehidupan kami pribadi. Dan kehidupan sekeliling kami. Dan juga gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat berdoa. Dan menyatakan bahwa rencana indah-Mu. Rencana kebaikan-Mu Tuhan. Ada dalam kehidupan kami. Ada dalam kota Jakarta kami. Ada keadaan dalam bangsa dan negara kami. Berkati keadaan kami Tuhan. Supaya kami benar-benar mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lalukan ini Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami. Dan Engkau sendiri yang akan membalikkan kembali Tuhan. Segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Apa yang kami ingini. Ketika kami benar-benar dapat berseru kepada Tuhan. Dan Engkau menjawab di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengar akan renungan ini, akan ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membantu kami mengenal siapa Engkau dan mempertobatkan kami. Sehingga kami benar-benar bisa menyatakan kami adalah murid Tuhan. Kami benar-benar menjadi saksi Tuhan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Karena di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, Jakarta. Hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Atas nama majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang juga adalah hari pertama doa 10 malam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang. Untuk hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-10, ibadah doa akan dimulai pukul 18 atau pukul 6 sore dan akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah doa melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Ibadah hari Minggu. Tanggal 24 Mei 2020, pukul 9, ibadah hari Minggu akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi STH. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja dan pembangunan dan untuk persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara dapat juga memberikan persembahan atau perpuluhan dengan menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain.
bagi saudara yang ingin berpartisipasi memberikan sumbangan bagi jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19, dapat menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disampaikan. Dengan memberikan atau menambahkan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Contohnya, saudara ingin menyumbang Rp500.000, maka angka yang dimasukkan adalah 500.019 rupiah. Berikutnya ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu pukul 11, anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Ibadah Youth. Komisi Youth hari ini Minggu tanggal 17 Mei pukul 13 akan melaksanakan ibadah Youth yang dilayani oleh pendeta pembantu David Manopo. Bagi anggota Youth atau generasi milenial Eklesia Kristi dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom, ibadah wanita. Komisi Wanita Eklesia Kristi seperti biasa mengadakan ibadah, dan pada minggu ini, hari Selasa 19 Mei 2020, pukul 13 akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan pandemi Corona. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
aku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang adalah sumber kekuatan, sumber jawaban dalam kehidupan kami, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami tetap ada. Dan iman kami senantiasa mau percaya sungguh kepadamu Tuhan. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu terus kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.